Hai teman-teman, salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan menyimak cerita berjudul Benda dan Sifatnya. Setelah menyimak cerita ini, teman-teman diharapkan dapat menceritakan kembali kisah tersebut ya. Oh iya, kita juga akan belajar tentang berbagai jenis benda. Misalnya benda yang tidak menghantarkan panas, seperti gagang kayu di panci. Tangan ibu jadi tidak kepanasan saat memegang gagang kayu di panci saat memasak. Dan ada yang menarik nih di episode kali ini. Kita akan diberitahu bahwa benda-benda itu punya sifat loh. Misalnya benda-benda yang tahan air seperti jas hujan dan payung. Ada pula benda-benda yang keras seperti batu dan juga benda-benda yang lunak seperti kain untuk bahan pakaian. Nah teman-teman, yuk kita saksikan video ini bersama-sama. Selamat pagi teman-teman. Halo semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Riri dan juga Ibu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Untuk ayah bunda yang hebat, terima kasih karena sudah menemani adik-adik kelas 2 belajar dari rumah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Ayo kita berdoa adik-adik. Kamu tahu sekarang hari apa dan tanggal berapa, Ri? Sekarang hari Selasa, Bu. Kemarin tanggal 8. Berarti sekarang tanggal 9. Tanggal 9, Bu. Hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021. Benar sekali. Lihat nih teman-teman. Aku baru dibelikan buku oleh ibu. Ibu membelinya di toko buku bekas. Aku belum tahu buku apa ini. Kita buka sama-sama ya. Riri, Iya, Bu. air di ember ibu sudah habis. Bisa tolong kamu ambilkan ember itu dulu? Baik, Bu. Sebentar ya teman-teman. Aku bantu ibu dulu. Hati-hati, licin. Aku nggak sabar mau lihat bukunya, Bu. Berat ya? Enggak kok, Bu. Aduh, Riri, kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa kok, Bu. Tadi ibu bilang apa? Hayo. Iya, Bu. Aku kurang hati-hati. Buku aku masih kering. Padahal terkena air. Karena buku kamu itu ada di dalam kantung plastik yang tahan air, Riri. Di sekitar kita ada banyak benda yang terbuat dari bahan tahan air. Seperti jas hujan, kantung plastik, payung, atau ember. Hari ini kita akan belajar tentang itu ya, Bu. Benda-benda yang terbuat dari bahan tahan air. Betul. Wah, pasti menyenangkan teman-teman. Ayo kita mulai, Bu. Adik-adik, menurut kalian, mengapa benda-benda seperti jas hujan, kantung plastik, payung, atau ember terbuat dari bahan tahan air ya? Nah teman-teman, ini buku yang dibelikan ibu, buku bekas sih, tapi masih bagus. Seperti kemarin, ibu yang bacakan ya. Iya, Bu, aku suka kalau ibu yang baca. Ayo kamu simak baik-baik. Kalian juga menyimak baik-baik ya teman-teman. Benda dan sifatnya. Ada beraneka ragam benda di sekitar kita. Benda-benda itu memiliki sifat yang berbeda. Ada benda kuat, ada benda lunak, ada benda kedap air, ada benda tidak kedap air. Ada juga benda yang menghantarkan panas, ada juga benda yang tidak menghantarkan panas. Ada benda kuat, ada benda lunak, ada benda kedap air. Apalagi tadi ya? Bisa tolong diulang, Bu? Ada beraneka ragam benda di sekitar kita. Benda-benda itu memiliki sifat yang berbeda. Ada benda kuat, ada benda lunak, ada benda kedap air, ada benda tidak kedap air.
Ada benda yang menghantarkan panas, ada juga benda yang tidak menghantarkan panas. Oh, aku ingat sekarang, Bu. Coba kamu ulangi. Ada benda kuat, ada benda lunak, ada benda kedap air, ada benda yang tidak kedap air, ada benda yang menghantarkan panas, ada juga benda yang tidak menghantarkan panas. Bagus. Ayo halaman berikutnya, Bu. Oke. Agar benda berfungsi dengan baik, kita harus memilih bahan yang tepat. Untuk membuat pegangan panci, kita menggunakan bahan kayu. Bahan kayu tidak menghantarkan panas. Untuk membuat meja, kita memilih bahan yang keras. Bahan yang keras membuat meja menjadi kuat. Untuk membuat payung, kita memilih bahan yang kedap air. Bahan kedap air membuat air tidak bisa tembus. Untuk membuat baju, kita memilih bahan yang lunak. Bahan yang lunak membuat baju nyaman dipakai. Kenapa pegangan panci biasanya terbuat dari kayu? Karena bahan kayu tidak menghantarkan panas, Bu. Kenapa meja atau kursi harus dibuat dengan bahan yang keras? Karena bahan yang keras membuat meja dan kursi menjadi kuat, Bu. Kalau ditendang, sakit teman-teman. Kenapa payung tidak terbuat dari kertas? Karena kertas memiliki sifat benda tidak kedap air, Bu. Untuk membuat payung harus pakai sifat benda yang seperti apa? Harus memiliki sifat benda kedap air, Bu. Seperti kantong plastik juga yang melindungi buku aku dari air tadi. Bagus kamu. Sekarang bayangkan apabila baju kamu terbuat dari bahan yang memiliki sifat benda keras seperti batu. Aku tidak bisa membayangkannya, teman-teman. Pasti berat sekali ya. Untuk membuat baju harus dengan bahan seperti apa? Harus dengan bahan yang lunak, Bu, supaya nyaman digunakan. Pintar. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Ada kipas angin, gunting, kursi, sapu, botol minum, kotak kardus, tas, penggaris, dan sepatu. Ada mesin cuci juga. Oh iya, yang paling besar malah belum aku sebut. Benda apa saja di gambar ini yang memiliki sifat tidak kedap air? Sepatu, tas, apalagi ya teman-teman? Apa? Oh iya, kotak kardus. Terima kasih teman-teman. Hebat kamu, Ri. Teman-teman yang di rumah juga hebat kok, Bu. Iya, kalian hebat adik-adik. Nah, sekarang kita latihan menulis ya. Baik, Bu. Adik-adik, ayo siapkan alat tulisnya. Aku sudah, teman-teman. Coba kamu baca kata-kata ini. Keras, benda, cocok, kedap. Pintar, seperti kemarin ya. Aku harus melengkapi kalimat dengan kata yang tepat ya, Bu. Iya, tapi sebelum ditulis, coba kamu jawab dulu. Ayo kita jawab, teman-teman. 1. Ada aneka macam titik-titik di sekitar kita. Benda. Benar. Ada benda berbahan titik-titik, ada juga yang berbahan lunak. Oh, ini cukup mudah, teman-teman. Betul, keras. Ada benda berbahan keras. Ada juga yang berbahan lunak. Kalimat ketiga. Payung terbuat dari bahan yang titik-titik air. Wah, cepat sekali kalian jawabnya. Aku saja belum sempat berpikir. Hebat kalian, teman-teman. Payung terbuat dari bahan yang kedap air. Kalimat terakhir sudah pasti kata-kata yang tepat adalah cocok karena kata-kata yang lain sudah terpakai. Kain adalah bahan lunak yang cocok untuk membuat pakaian. Bagus.
Sekarang kamu tulis jawabannya ya. Ibu mau persiapkan pelajaran berikutnya dulu. Baik, Bu. Ayo ditulis jawabannya, teman-teman. Teman-teman, sudah tahu kan kita mau melakukan apa? Betul, kita mau baca 5 kata. Betul. Tujuannya adalah supaya kalian mengingat kosakata baru. Tapi Bu, belum memeriksa jawaban aku yang tadi. Coba Ibu lihat. Nih Bu. Wah, pintar kamu. Sudah mahir kamu dalam menulis ya. Teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah mahir dalam menulis? Kalau belum, artinya kalian harus lebih rajin lagi untuk berlatih ya. Sekarang coba kamu baca. Ayo kita baca, teman-teman. Pergi, tidak, mana, naik, jika. Hebat. Teman-teman, sekarang kita pindah ya belajarnya supaya ada suasana baru, teman-teman. Mau belajar di situ aja? Iya, Bu. Adik-adik, kita pindah tempat ya, biar ada suasana baru. Aku tadi sudah bilang seperti itu, Bu. Ke teman-teman di rumah. Persis. Oke. Kita akan belajar untuk membuat perkiraan jawaban seperti kemarin. Kamu masih ingat kan? Masih, Bu. Teman-teman juga masih ingat kan? Hebat. Coba kamu buat jawaban perkiraan dari soal berikut ini. Ajak teman-teman kamu di rumah untuk membuat perkiraan jawabannya juga. Teman-teman, ayo kita cari jawaban perkiraannya bersama-sama. 249 ditambah 547 sama dengan, kita jumlahkan dulu, 200 tambah 500 teman-teman. Berapa hasilnya? Hebat, hasilnya 700. Lalu kita membulatkan bilangan 49 dan 47 teman-teman. Kedua bilangan ini dekat teman-teman, bisa dibulatkan menjadi bilangan yang sama. Kalian tahu bilangan apa yang aku maksud? 50, benar sekali. Maka 50 tambah 50 sama dengan 100. Sekarang tinggal kita jumlahkan lagi teman-teman. 700 tambah 100 sama dengan berapa teman-teman? Hebat, hasil jawaban perkiraannya 800 ya teman-teman. Jawaban perkiraan ini lebih besar atau lebih kecil dari jawaban sebenarnya? Lebih besar, Bu. Kenapa? Karena kita membulatkan bilangan 49 dan 47 menjadi bilangan yang lebih besar, yaitu 50. Hebat. Sekarang, ayo kita cari keramik. Apa? Keramik? Iya, keramik. Wah, lihat teman-teman, di papan tulis ini muncul gambar keramik. Ajaib ya. Kamu biasanya melihat keramik seperti ini di mana, Riri? Di lantai rumah-rumah, Bu. Iya, lantai rumah ada bermacam-macam. Ada yang terbuat dari keramik, kayu, ubin, marmer, dan sebagainya. Bentuk dan warna keramik bermacam-macam. Keramik dapat dipotong-potong agar dapat dipasang menutupi seluruh lantai. Perhatikan ini. Jika sebuah keramik dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka ketiga bagian tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama besar pula. Setiap bagiannya bernilai 1/3. Bentuk dan potongan lainnya seperti ini.
Setiap bagian juga bernilai 1/3. Aku mengerti, Bu. Apa ada contoh yang lain lagi? Perhatikan ini. Perhatikan juga ya teman-teman. Keramik hitam bernilai 1/3 dari seluruh keramik putih dan hitam. Atau ini. Keramik hitam bernilai 1/3 dari seluruh keramik putih dan hitam. Mengerti kan teman-teman? Bagus, aku juga mengerti. Kamu mau latihan, Ri? Mau, Bu. Mau. Bagaimana teman-teman? Kalian mau latihan juga kan? Coba bilang, aku mau latihan. Latihan. Hore, ayo kita latihan teman-teman. Kamu mengerti disuruh apa dengan gambar ini? Belum, Bu. Kamu harus memberi arsir pada bagian yang menunjukkan pecahan 1/3. Oh, begitu. Aku siap, Bu. Adik-adik, kalian juga bisa ikut latihan ya. Berilah arsir pada bagian yang menunjukkan pecahan 1/3. Pada semua gambar yang akan tampil berikut ini ya. Siap, teman-teman. Ini mudah ya, teman-teman. Pasti di sini. Ini juga mudah diarsir di sini. Ini sama, mudah juga di sini. Lingkaran. Jawabanku seperti ini, teman-teman. Sama, kalian juga jawab seperti ini. Bagus, teman-teman. Wah, mulai lebih sulit, teman-teman. Aku tahu di sini, teman-teman. Betul kan? Ini mudah, pasti di sini. Bintang-bintang ini, coba kita hitung jumlah bintang-bintang ini, teman-teman. Ada 9. Dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kalau diarsir 2 bintang, belum sama. Aha, diarsir 3 bintang. Betul kan teman-teman? Persegi ini juga ada 9 teman-teman. Berarti jawabannya hampir sama dengan yang tadi ya. Kita arsir 3 persegi. Ini soal terakhir. Perhatikan dengan seksama. Baik, Bu. Wah, sulit sekali ini teman-teman. Apa? Buat kalian gak sulit. Kalian hebat sekali teman-teman. Pasti di sini. Apa teman-teman? Salah. Salah kenapa ya? 3 bagian sama besar. Oh, aku tahu. Di sini kita arsir 4 lingkaran. Sudah semua, Bu. Oke, sekarang kita lihat nilainya ya. Bagaimana cara lihat nilainya, Bu? Kamu tinggal bilang aja. Oh iya, lihat nilai. Hore! Pintar sekali anak ibu. Tadi aku sempat salah, Bu. Dan teman-teman di rumah kasih tahu aku. Terima kasih ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan aku Anasi Ransel. Teman-teman, kenapa aku dipanggil Anasi Ransel? Pasti kalian sudah tahu kan? Apa? Kalian ada yang tidak menyaksikan episode kemarin? Baiklah, aku dipanggil Anasi Ransel karena aku suka memasukkan benda-benda ke dalam ransel. Dan aku juga suka menghias ransel-ranselku. Kalau kalian tidak tahu kenapa aku dipanggil Anasi Ransel, artinya kalian juga tidak tahu ya proyek akhir minggu kita membuat apa. Aku ulangin lagi deh.
Buat teman-teman yang sudah tahu, tidak apa-apa ya. Kita ingatkan teman-teman yang belum tahu, biar mereka juga membuat proyek akhir minggu ini. Teman-teman, proyek akhir minggu kita kali ini adalah menghias tas. Seperti apa cara menghiasnya? Kalian boleh pilih salah satu dari cara berikut ini ya. Pertama, kita bisa melukis pada kain tas. Kedua, kita bisa menguatkan dan mempercantik tas dengan lakban. Ketiga, kita bisa menempelkan benda-benda lucu. Keempat, kita bisa mendekorasikan dengan kancing. Kalian pilih salah satunya saja ya teman-teman. Kemarin aku sudah melukis pada kain tas. Lihat hasilnya nih teman-teman. Bagus kan? Kalian juga bisa kok membuat yang lebih bagus kalau kalian mau. Kalian pasti bisa. Aku yakin itu. Nah, karena kemarin aku sudah melukis pada tas kain, maka hari ini aku mau menguatkan dan mempercantik tas dengan lakban. Untuk cara ini, alatnya sederhana sekali teman-teman. Kita hanya butuh lakban. Tapi agar hasilnya menarik, kita bisa menyiapkan lakban warna-warni. Jadi kalian mau menghias dengan cara yang mana? Beritahu aku ya. Sampai besok teman-teman. Aku mau menghias tas dengan lakban. Dadah! Dan mempelajari pecahan 1/3. Lalu aku dapat nilai 100 saat latihan. Hebat. Ingat semua kamu ya. Harus ingat ya teman-teman, agar bisa kita pelajari lagi nanti. Teman-teman, besok kita masih belajar bersama lagi. Tapi ditemani oleh Kak Tira dan Kak Adi ya. Betul adik-adik. Besok kalian akan bersama-sama mempelajari benda berbahan lunak. Jangan lupa ya teman-teman, kalian harus menyaksikan acara ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.